بسم الله الرحمن الرحيم المتهمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرمين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji serta syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir duduk di majlis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majlis yang senantiasa diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon duduknya kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini, di waktu yang mustajabah ini. Segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diluaskan rezeki kita dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita awali ta'lim kita membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, wabil khusus para pewakaf dan donatur yang telah menginfakkan sebagian hartanya di pondok dan di masjid ini. Bagi mereka yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah serta inayah hingga yaumil qiyamah. Dan bagi mereka yang telah meninggal dunia, Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosanya, Allah luaskan kuburnya dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan kita niatkan Fatihah ini biniyati syifa. Orang tua kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, anak dan istri kita atau suami kita. Bagi mereka yang sedang sakit, kita mohon dengan barakah surat Al-Fatihah agar segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, diberikan sehat walafiat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal الفاتح المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وصحبه وسورة أهل بيت سيدنا أحمد بن إسحاق وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن المسؤول المسلم على حبيب عبد الرحمن السقاف سيدنا ابن مرخدار سيدنا عبد الله بن شاعر الإدروس أبي جعفر بن أحمد الإدروس أبي عبد الله بن أبو بكر الإدروس أبي عبد الله بن أبي بكر الطاووس ولهم أفرن أبي عبد الله بن عمر الساتري حفصان بن عبد الله بن عمر الساتري أبي سالم بن عبد الله بن عمر الساتري ووصولهم أفرن أبي عمر بن علي المسعود الرحمن المسعود سيب البغية وسيدنا أحمد بن زين الحبسي سيد الجامعة ووصولهم أفرن كل علي ذنب للفريد ولتريم ولها وصاحب الإناد أن الله يغفر درجات في الجنة بركات مسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يفتح عليه وعلينا أفضل العارفين فكن في الدين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من عبادك المتقين وجعلنا من عبادك المخلصين بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة توسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الرسول
ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita lanjutkan pembacaan kitab fikih kita. Terakhir bahasan kita tentang maksiat hati, maksiat hati. Sekarang kebalikan daripada maksiat hati, yaitu ta'atul qalbi, ya, taatnya hati. Wa min ta'atil qalbi al-imanu billah wal yakin wal ikhlas wat tawadu' wan nasihatu lil muslimin wa husnul dhann wa ta'zimu sa'airillah. Ya, di antara maksiat, di antara taat-taatnya hati yaitu al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada, ya, kitab-kitab Allah, beriman kepada utusan-utusan Allah, semua yang termasuk cabang-cabang daripada keimanan, ini merupakan bentuk taat kita kepada Allah, bentuk taat hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab artinya iman apa? At-tasdiq, ya, membenarkan, ya, kita membenarkan dan mengiktikadkan, ya. Nah, ini arti iman. Kemudian yang termasuk ta'atul qalbi wal ikhlas. Ikhlas ini lawannya apa? Ar-riya. Al-ikhlas al-amalu bi ajlillah, kita beramal, kita beribadah semata-mata bukan karena Allah tapi karena makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama, ya, ini orang kalau bisa ikhlas ini udah luar biasa. Cirinya orang ikhlas itu seperti apa? Di saat, ya, melaksanakan segala perintah yang difardukan oleh Allah, ya, di dalam hatinya itu nggak ada paksaan, nggak ada karena terpaksa. Justru ketika waktunya untuk kita beribadah, contohnya sholat, hati orang itu kalau dia belum sholat nggak tenang. Udah dengar azan itu bawaannya gelisah dia, ya. Gelisahnya kenapa? Karena belum melaksanakan ibadah sholat. Ya, kalau ibadah yang diperintahkan oleh Allah kita jadikan seperti makanan pokok kita, ya, insya Allah orang itu sudah masuk ke jalan ikhlas. Ya, nah kalau kita, ya, contohnya ikhlas yang paling gampang apa? Ya, di saat kita buang air besar, nanti malamnya makan kembuli, makan sate, makan duren, besok ente keluarin tuh biabi ente, sayang nggak ini? Biarin deh keluar, ya, daripada perut kita pules, ya. Nah, itu ikhlas sudah, ya, seperti itu. Itu orang kalau sudah bisa ikhlas kayak begitu luar biasa, ya. Lawan ikhlas itu riya. Nah, kalau lawannya riya, kita beribadah semata-mata karena makhluknya Allah. Ya, kayak kita mau infak, mau sedekah, ini mau sedekah buat masjid 500.000 umpamanya. Tolong disebutin Ustadz nama saya, ya. Minta disebutin nama anda, ya, sebutin nama anda hari Jumat Ustadz. Ya, nah kalau seperti itu ini nggak boleh. Ya, terkecuali kita sedekah, ya, kepada masjid, ke pengurusnya, Pak, saya mau infak. Pengurusnya tanya, siapa namanya Pak? Udah dari hamba Allah aja, pahalanya buat orang tua saya, fulan, nggak apa-apa. Ya, kita nggak minta disebutin nama kita, cuma untuk memancing, ya, jamaah. Ya, boleh lagi pembangunan masjid atau musholah umpamanya. Setiap ada orang yang infak, sedekah, dia nggak bisa disebutin orangnya, tapi apa? Pengurusnya sebutin namanya. Ya, nah tujuannya apa? Pengurus nyebutin namanya, disebutin infaknya, sedekahnya berapa? Tujuannya untuk mengundang orang, ya, yang tadinya hatinya nggak bergerak. Oh, tetangga gue yang biasa-biasa aja nyumbang tuh, masa gue kagak? Nah, dengan harapan seperti itu boleh. Ya, yang penting kitanya yang nggak minta. Ya, kalau kita minta beda. Nih, gue kasih 1 juta, sebutin tiap hari nama gue. Ya, kalau nggak sebutin gue bakal nyumbang lagi ntar. Ya, ini jangan.
Wat tawadu', ya, termasuk ya taatnya hati itu kita punya sifat tawadu, rendah diri. Ya, kalau kita banyak harta kita jangan sombong dengan kekayaan yang kita punya. Kalau kita banyak ilmu kita orang alim, ya jangan kita nonjolkan ilmu kita. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW pernah memesankan kepada Sayyidina Ali, baru sekian banyak sahabat Nabi yang paling alim itu Ali. Tapi apa pesan Rasulullah? Ya Ali, ya jadilah engkau itu di saat ngumpul dengan manusia banyak, jadilah engkau orang yang paling jelek di antara mereka. Ya, ada pesan gitu. Jadi kalau kita ngumpul dengan orang-orang pintar, orang alim, jadilah engkau orang yang paling bodoh. Di saat engkau ngumpul dengan orang-orang baik, jadilah engkau orang yang paling banyak dosa di antara mereka. Ya, diajarkan tawadu Sayyidina Ali dengan Rasulullah SAW. Ya, jadi tawadu itu ya kita merendahkan diri. Harta yang kita punya jangan sombong, ilmu yang kita punya jangan sombong dengan ilmu kita. Ya, kita pintar dalam urusan apapun, jangan kita menonjolkan kepintaran kita ya di depan orang banyak. Dulu ada muridnya Al Habib Abdullah bin Umar Syatiri, dia mondok di tempatnya di Rubat dulu. Saking pinternya Habib Abdullah Syatiri itu menjadikan ini murid luar biasa udah. Cuma mentang-mentang dia paling pinter, dia mau seenaknya. Dia pulang nggak izin dengan gurunya, ya nggak pamitan. Dia dapat undangan, ada orang ngundang acara maulid, cuma nggak pamitan. Dia berangkat aja karena terkenal alimnya. Nah, sampai tempat tujuan acara tersebut, Habib Abdullah Syatiri tanya, si fulan kemana? Si fulan rukhsah Ustaz Habib, dia pulang karena ada undangan maulid. Kata Habib Abdullah Syatiri, kenapa dia nggak izin dengan saya? Ya, dia kan walaupun pinternya kayak gimana, dia tetap santri saya. Ya, kenapa dia nggak izin? Nggak tahu ya Habib. Ketika diundang ceramah, ketika pas bicara pengen ceramah, nggak bisa ngomong apa-apa. Ya, ilmunya nggak keluar, mulutnya susah ngucapin assalamualaikum aja nggak ketemu-temu. Ya, itu. Ya, nah ini nggak boleh. Walaupun bagaimanapun juga, ya kita diperintahkan untuk tawadu. Ya. Kemudian wa husnul dzan, ya berbaik sangka. Ya, berbaik sangka, termasuk berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah seperti apa? Ya, apapun ya yang kita rasakan, baik itu nikmat atau susahnya kita jangan sekali-sekali pernah berburuk sangka kepada Allah. Gua udah sholat duha, gua rajin, tahajud gua rajin, selawat tiap hari gua, tapi masih susah-susah aja. Ya, malah tetangga gue yang maksiat mulu lancar banget rezekinya. Ya, jangan akhirnya suudzon ya Allah. Ya, dia merasa ibadahnya rajin tapi dikasih sakit ya Allah. Ya, dia juga suudzon dengan Allah. Ya, jangan boleh. Ya, kita diperintahkan untuk husnudzan. Kalau kita suudzon berarti kita melakukan maksiat hati. Ya, jangan begitu juga sama orang. Ya, kita harus husnudzan, tanamkan berbaik sangka. Dulu zaman Al Habib Umar Mukhdar, ada maling masuk jam 2 malam ke rumah Habib Abdullah Mukhdar. Ketika itu Habib lagi sholat tahajud. Tuh maling gerasak ke rumahnya Habib, apaan aja mau diambil. Ya, ketahuan Al Habib. Ya, ditanya, siapa kamu? Oh enggak ya Habib, saya mujahid dari Afghanistan. Maling ngakunya mujahid dari Afghanistan. Ya, kalau memang engkau mujahid, ini udah tahu Pak, Habib ini tahu itu maling. Kalau memang engkau mujahid katanya, ya, aku minta air uduk kamu katanya. Sebab anak saya ada yang lumpuh. Ya, udah berapa tahun anak saya lumpuh. Saya kepengen ngambil air uduknya seorang mujahid. Ya, akhirnya dia uduk. Air uduknya itu ditadangin sama Habib pakai ember. Ya, setelah ditadangin, air wudunya itu diusapin ke kakinya anaknya yang lumpuh. Ya, besok paginya itu anak bisa bangun.
Ya, besok paginya bisa bangun. Kenapa? Bukan karena airnya, husnudzon. Ya, berbaik sangkanya kita itu yang mahal. Ya, nah kalau air wudunya air wudu maling. Ya, tapi husnudzonnya Habib ini dia bilang mengatakan mujahid. Habib ya, silakan kalau antum mujahid, masya Allah, anda minta air wudunya. Ya, sebab air wudunya mujahid, insya Allah menjadi dawa. Nah, akhirnya diusapin, bangun anaknya bisa jalan. Ya, itu lantaran husnudzon, berbaik sangka kita. Kita kan kadang-kadang ada tukang minta-minta ya ke rumah kita. Kita jangan husnudzon, jangan suudzon orang. Ya, bisakah? Bisa aja, ya bisa aja, itu malaikat. Ya, sekalipun kata Habib Al-Haddad, sekalipun ada tukang minta-minta datang ke rumah kita naik kuda atau naik motor NMAX umpamanya. Ya kalau dulu kan kuda, sekarang mungkin naik NMAX. Ya, nah udah datang naik NMAX, ya minta sumbangan, kita minta-minta dan lain sebagainya. Kita jangan husnudzon, jangan suudzon. Kita diperintahkan tetap untuk husnudzon. Ada kita kasih, nggak ada udah kita ngomong baik-baik. Ya, nah kita khawatir mungkin bisa jadi malaikat itu. Ya, kita diuji sama Allah. Mungkin Allah tahu kita bisa dapat gusuran. Ya kan? Nah, dites ya sampai pengemisnya malaikat datang naik motor NMAX. Ya, minta ke rumah kita. Ya, kita omelin, kita maki-maki, kita nggak percaya sama dia. Nah, jangan. Ya, kita nggak tahu hal-hal yang seperti itu. Ada kita kasih, nggak ada kita ngomong baik-baik. Jangan kita ngasih 2.000 tapi ngomong kita nyakitin. Ya, jangan. Itu 2.000 nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Tapi kalau kita ikhlas, 2.000 nilainya luar biasa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ta'zimu sa'airillah, dan juga termasuk taatnya hati kita mengagung-agungkan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kita lihat Hajar Aswad itu cuma batu, la yanfa wa la yadur, enggak punya manfaat dan enggak bisa memberikan madarat. Itu batu Hajar Aswad. Ya, kata Sayyidina Umar, kalau seandainya ya ini batu tidak pernah dicium oleh Nabi, niscaya aku enggak mau cium batu Hajar Aswad. Karena lantaran batu ini pernah dicium oleh Rasulullah, maka aku mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, Hajar Aswad ini cuma batu biasa. Ya, batu Hajar Aswad. Nah, batu ini menjadi mulia karena Rasulullah itu pernah mencium batu itu. Kalau seandainya Rasulullah nggak cium, biasa aja. Sebab kata Sayyidina Umar, la yadur wa la yanfa. Batu ini nggak bisa memberikan madarat kepada kita, bahaya, dan tidak bisa memberikan manfaat buat kita. Buat apaan? Ya, karena Nabi Muhammad pernah mencium, memuliakanmu, ya maka aku pun ikut memuliakan batu itu. Ya, itu Hajar Aswad. Makanya Hajar Aswad ini nggak sembarangan orang bisa cium. Juta-jutaan orang yang setiap hari umroh, setiap hari tawaf, belum tentu mereka bisa nyium Hajar Aswad. Hajar Aswad ini yang diizinkan bisa mencium itu dengan izin Allah. Untuk mau desek-desekan kayak gimana nggak bakal bisa. Kalau Allah udah takdirkan kita bisa cium, dimudahkan oleh Allah. Hajar Aswad tuh. Makanya kata Sayyidina Ali, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar dari Rasulullah bahwa nanti Hajar Aswad ini akan menjadi saksi, sahidan yaumil qiyamah. Ya, jadi siapa orang yang pernah mencium atau istalim. Kalau kita nggak bisa nyium kan, kalau kita mulai dari start mau melaksanakan tawaf, ikan disunahkan Allahu Akbar, itu istalim. Ya, artinya bagi orang yang pernah mencium dan orang yang memberikan salam, ya nanti batu Hajar Aswad ini akan menjadi saksi di yaumul qiyamah. Ya, nah, nanti itu pas kita nanti diarak ke padang mahsyar, ya itu Ka'bah nggak mau jalan. Ya, nanti setelah semua orang-orang yang pernah bersaksi ketika itu, ya Ka'bah pun akan berjalan. Ya, syahidan yaumul qiyamah, akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waziman min sya'airillah, kita memuliakan ya apa-apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ulama, ya dengan habaib,
ya dengan orang-orang tua, ya kita diperintahkan untuk memuliakan mereka. Wa syukru ala ni'amillah, ya kemudian syukur atas nikmat-nikmat Allah, ini termasuk taatnya hati. Ya nikmat Allah begitu banyak, dari kita mulai tidur sampai bangun tidur itu luar biasa. Napas kita mahal, ya sampai mau ngasih oksigen kita segitu banyak tiap hari, ya tapi kita dapat oksigen gratis dari Allah, itu nikmat yang luar biasa, nggak bisa kita hitung, ya daripada nikmat-nikmatnya Allah dari bangun tidur sampai kita ketemu tidur lagi, itu nggak terhitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Ya bentuk syukur kita apa? Paling tidak alhamdulillah kita ucapin dengan lisan kita, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin bersyukur atas nikmat Allah, ya nah kita wujudkan dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Ya sholat kita makin rajin, ngaji kita makin rajin, ya nah ibadah-ibadah kita makin rajin. Ini bentuk syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi, ketika Nabi sholat malam, Aisyah bangun, ya setelah sholat selesai ditanya, ya Rasulullah, ya kenapa engkau sholat begitu lama setiap malam, sedangkan engkau kan dosanya sudah diampunin ya Allah, baik yang sekarang maupun yang akan datang engkau diampunin oleh Allah, kenapa engkau masih melakukan ibadah sebegitu banyaknya kepada Allah? Wahai Aisyah, aku melaksanakan seperti ini tidak lain wujud syukur saya, ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Itu Nabi, ya padahal nggak punya dosa, dosanya diampunin yang sekarang maupun yang akan datang, tapi Rasulullah ibadahnya luar biasa kepada Allah. Ya alasannya Rasulullah, ini adalah bentuk rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dosaku nggak ada, kata Nabi, aku tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jadi wa syukur ala ni'amillah, seperti apa? Kal Islam, ya ini nikmat yang paling besar kita, ya diberikan nikmat iman dan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya diantaranya apa? Ya nikmat taat, kita melaksanakan perintah Allah, kita nggak pernah tinggalin. Ya, nah ini satu nikmat yang besar, wajib kita syukurin. Berapa banyak daripada umat Nabi Muhammad yang mereka diberikan nikmat kepada Allah, tapi dia nggak sholat, dia nggak ibadah kepada Allah, dia nggak pernah duduk di majelis-majelis ta'lim. Nah ini orang yang nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasabru adil bala, dan kita juga termasuk maksiat, termasuk taatnya hati, itu kita sabar dari balanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Ya mislul amrad, sakit, ya kemudian maut, ya meninggalnya saudara kita, sanak famili kita, ya kemudian wafaqdil mal, hilangnya harta benda kita, ya kemudian watasalitun nas, ya nah semua yang bentuk sabar, ya kita diperintahkan selain syukur dan sabar. Sebab Rasulullah mengatakan al-imanu nisfan, iman itu dalamnya ada dua, setengah daripada iman itu dalamnya syukur, setengah lagi adalah sabar. Dalamnya yang pertama sabar dan syukur, ya iman itu satu tapi dalamnya ada dua, ya yang setengahnya itu sabar, setengahnya dalamnya iman, itu adalah syukur. Makanya sabar dan syukur ini nggak bisa dipisahin, ya. Nah diantaranya apa? Kita diperintahkan sabar dari balak-balaknya Allah, musibah-musibahnya Allah. Diantaranya apa? Ya sakit, ya kita dikasih sakit, kita jangan suudzon sama orang. Wah, gue gara-gara berantem sama tetangga gue sakitnya, gue jangan-jangan gue apain ya? Jangan, ya. Jadi yang namanya sakit, hilangnya harta benda kita, bangkrut usaha kita, ya kemudian wafatnya sanak keluarga kita, itu adalah datangnya dari Allah, bukan perbuatan manusia. Orang mau jahat sama kita mau diguna-guna, mau disantet, kalau Allah belum izinkan nggak bakal mati kita. Kan semuanya kehendak Allah, ya. Nah jadi kita jangan suudzon, kita sakit dikit-dikit sakit, nah tetangga kita curigain. Warung kita nggak laku-laku, tetangga kita lagi kita salahin.
Ya, jangan nyalain orang dulu. Ya, kita husnudzan. Ya, ini sebab ujian dari Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong kamu. Sabar ya atas ujian, sakit. Dengan sabarnya kita sakit, dosa kita diampunin oleh Allah. Ya. Nah, tapi walaupun sakit tetap harus ibadah. Ya, tetap ibadah itu adalah wujud syukur. Ya, dia masih sakit tetap masih ibadah, masih sholat, walaupun berbaring sholatnya dia, walaupun cuma pakai isyarah dengan mata, tetap dia melakukan sholat. Ini wujud syukur kita. Kita kan enggak, kalau udah sakit udah nggak sholat. Ya. Nah, padahal sakit separah apapun kalau akal kita ya masih ada, masih kenal duit cepean, masih wajib sholat kita. Ya, nah jadi sabar di saat kita mendapatkan musibah dari Allah, bentuk syukur kita apa? Tetap terus ibadah kepada Allah. Kita nggak seberapa. Lihat Nabi Ayub kan kemarin kita cerita. Nabi Ayub 1000 binatang ternaknya mati. Gak cukup dengan itu Allah uji. Anaknya 12-nya ketiban rumah, mati semuanya. Ya, apakah Nabi dulu berhenti beribadah kepada Allah? Enggak hanya itu, dikasih penyakit Nabi Ayub yang menjijikkan. Dia kalau Nabi Ayub kalau nggak garuk, ya nggak berdarah, nggak aci. Dia kalau garuk sampai berdarah. Saking masya Allah ini penyakit. Palanya digaruk sampai ledes semua rambutnya pada rontok, keluar belatung benyenye. Sampai umatnya tinggalin. Coba bayangin. Apakah berhenti ibadah Nabi Ayub? Enggak. Tetap Nabi Ayub bersyukur kepada Allah. Syukurnya apa? Terus taat ibadah kepada Allah. Ya, nah wasta'inu bisabri tadi, sabar mendapat ujian kayak seperti apapun. Ya, wassalah, dan tetap Nabi Ayub berdoa, ya memohon pertolongan kepada Allah, tetap melaksanakan ibadah kepada Allah. Akhirnya apa? Ya dikembalikan lagi semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hartanya yang mustahil kembali lagi. Umatnya yang tadi jauh menghindar kepada Nabi Ayub makin dekat lagi. Penyakit yang begitu luar biasa disembuhkan oleh Allah. Ya, itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau sabar, ya ini termasuk ya taatnya hati. Ya, sebab yang namanya orang beriman gak lepas dari ujian, musibah. Apa dalam Quran dikatakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris. Jawabannya di akhir, sobirin. Sabar kuncinya, udah semuanya. Ya, sabar dan sambil bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti ya itu emang Allah janjikan seperti itu. Kuncinya sabar. Ya, wasabrul ala taat. Ya, sabar yang pertama sabar atas bala musibah yang diberikan oleh Allah. Jangan suudzon kepada Allah, ya husnudzon kepada Allah. Ini adalah ujian, ya. Jadi kita kalau dikasih sakit, sering dikasih sakit, musibah, itu berarti Allah sayang sama kita. Ya, sekian puluh tahun inti sehat, 40 tahun nggak pernah sakit. Ya, 40 ke atas mulai sakit-sakitan. Ya, nah ini kita syukurin. Ya, itu udah nikmatnya Allah begitu lama. Dikasih sakit ngeluh. Ya, dikasih sakit sedikit kita suudzon dengan Allah. Ya, jangan. Ini ujian bagi kita. Ya, kalau kita sabar dosa kita diampunin oleh Allah. Ya, kalau kita sabar juga mungkin Allah ingin derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu. Kalau kita mati sakit habis terus mati, dosa kita dihapus, insya Allah wafat kita dalam keadaan husnul khatimah dengan sabarnya kita menerima ujian dari Allah. Jadi kalau sakit dibawa rumah sakit ya mau, ya jangan sabar, biarin dah, gua nggak kemana-mana dah, gua sabarin aja udah. Jangan. Ya sabar kita ikhtiar dulu ya ke rumah sakit, ya. Kemudian sabar di dalam taat ibadah kepada Allah. Sabar dalam taat itu seperti apa? Di saat setiap kita mengerjakan ibadah kepada Allah, hendaknya kita ikhlas. Nah, sabarnya taat, ya ikhlas. Kemudian yang kedua, khudurul qalb. Hati kita berhubungan dengan Allah. Lagi kalau salat nih, Allahu Akbar. Di saat kita takbiratul ihram,
Ini urusan dapur ilangin dulu, urusan kreditan ilangin dulu udah pokoknya. Yang kita ingat saat itu kita bisa mengangkat kedua tangan kita karena asbab Allah. Bisa mengangkat kedua tangan kita takbir Allah. Ini kan nikmat yang luar biasa. Ya, kemudian kita akbar, kita membesarkan nama Allah. Yang ada di kita, hati kita, kita lagi berhubungan dengan Allah, komunikasi. Ya, kemudian mulai kita baca doa iftitah, kita hayatin. Kalau mau belajar khusyuk tuh, hayatin Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bacanya pelan-pelan, hayatin. Inna sholati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, nanti masuk baca Fatihah kita ya hayatin lagi ya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa hanya kepadamu lah ya kami mohon pertolongan ya Allah ya. Nah, apa mohon pertolongan apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta. Itu kalau kita hayatin tuh pikiran kita nggak ingat dapur tuh, kita fokus ke bacaan itu, ke tulisannya kita perhatiin, kita bayangin tulisannya, kemudian ya kita artiin sedikit-sedikit artinya. Hati kita hudur namanya. Hati kita ketika sholat berhubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat kita ada nilainya di hadapan Allah ya, sesuai dengan kemampuan kita, hati kita berhubungan dengan Allah. Makanya dikasih bilangan sholat 3 rakaat, 4, 2 ya. Nah, supaya kenapa? Mungkin ketika sholat maghrib kita 3 rakaat. Rakaat pertama kita masih ingat dompet kita, pasar, ya kan? Nggak dapat pahala tuh rakaat pertama. Rakaat kedua mulai dia tenang hatinya, mulai khusyuk, ingat kepada Allah. Ini yang dapat pahala rakaat kedua. Rakaat ketiga ingat, ya anak gua online nih. Oh, ingat sekolahan anaknya, urusan sekolahan. Ya, yang dapat pahala rakaat kedua doang. 1 sampai 3 nggak dapat apa-apa. Makanya kita bersyukur dikasih bilangan sholat ada 3, ada 4. Sebab belum tentu ya orang itu bisa berhubungan hatinya kepada Allah. Kalau rakaat 1 kita dikasih sholat 1 rakaat semuanya tiap malam, tiap hari, banyak kita masuk neraka udah. Ya 3, 4 aja kita masih lalai hati kita, apalagi 1 rakaat. Ya, jadi Allah memberikan pahala ya sholatnya seorang hamba sesuai kemampuan orang itu, hatinya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 rakaat 1 ya 1 yang dapat, yang 1, 2, 3-nya nggak khusyuk, nggak ingat kepada Allah, berarti nggak dapat pahala, cuma sekedar gugur kewajiban kita. Ini ada orang dari takbir sampai salam nggak sedikit pun ingat sama Allah. Yang diingat arisan, yang diingat besok maulid pakai baju apaan gue. Ya, yang diingat itu udah nggak ingat sama sekali ya, berhubungan dengan Allah. Nah, ini nggak dapat pahala apa-apa sholatnya, cuma hanya gugur kewajiban ya. Makanya jangan heran kalau orang sholatnya rajin tapi maksiatnya jalan. Nah, mungkin itu ya, hatinya belum bisa hudur ya ketika ikhlas kita mengerjakannya. Kemudian yang kedua, hati kita selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bentuk sabar di dalam taat kepada Allah. Kemudian yang terakhir, as-sabru anil maksiat ya, sabar di dalam maksiat. Artinya apa? Kita mau ngaji nih ke Ba'alawi, di pertigaan dibelokin sama teman kita, ikut gue yuk, kemana? Ciwidey, gue traktir lo bakso. Aku mau ngaji, udah ngaji besok-besok kan masih bisa, ini mumpung gue punya duit nih. Mau aja diajak. Padahal dia tahu tuh kita lagi dibelokin sama setan, melalai. Tapi kita ikut media malah. Ya, nah itu namanya ya maksiat. Ya, itu namanya sober atas maksiat. Tapi kalau kita bertahan, nggak ada, gue ngaji dulu. Gue belum tentu umur gue sampai Rebu besok. Kalau gue mati, nah kan kita harus pikiran ke situ. Jangan pikirannya, oh iya, jarang-jarang dia punya duit nih, gue ditraktir nih. Ya. Ntar deh lo kalau mau ngajak gue ngaji dulu sebentaran, sejam aja gue ngaji, habis itu baru dah kita mau jalan kek, nggak apa-apa. Nah, kita masih bisa terus istiqomah berangkat ke masjid, majelis taklim. Nah, itu namanya sabar di dalam maksiat. Ada teman kita yang ngajakin ya melakukan perbuatan yang nggak baik, kita tahu tuh nggak baik
Kita mau aja ngikutin dia. Jangan. Ya, hendaknya kita menghindar. Kalau itu kita lihat itu bentuknya maksiat, ada unsur maksiat, jangan. Ya, kita jangan ikut-ikutan. Ya, itu namanya sabar di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Silakan yang tanyain. Iya. Kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dikatakan ada orang ahli maksiat datang ke kiai, ke syekh, minta doa. Ya, ini doanya kiai mustajab sebenarnya. Tapi yang datang yang minta doain orang yang ahli maksiat. Ya, di dalam satu riwayat doanya ulama itu ditolak oleh Allah. Sebelum dia tobat dulu nih orang ahli maksiat, baru datang ke ulama, baru diijabah. Ya, nah jadi kalau seumpamanya ada saudara kita atau tetangga kita doain mulu supaya dia diberikan hidayah oleh Allah, dibukakan hatinya oleh Allah. Ya, nah ini boleh gak? Boleh aja kita doain. Tapi kan urusan diijabah kan urusan Allah. Ya, kita doain dia supaya dapat hidayah, supaya dia dapat tobat. Ya, dikasih bukain pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh. Kita doain nggak apa-apa. Sebab salah satu kunci keberkahan 3. Kita sering doain orang. Ya. Yang kedua, kita sering minta doa sama orang. Yang ketiga, kita berdoa sendiri kepada Allah. Ya, pertama banyak doa kita minta sama Allah. Kemudian sering-sering doain orang. Ya. Kemudian yang ketiga, sering-sering minta doa sama orang. Jadi kalau kita datang mau ngasih sedekah kepada fuqara wal masakin, jangan hanya sedekah, minta doanya dia. Bu, ini saya ada rezeki sedikit, ibu doain saya. Ya, minta doanya dia, aminin kita. Ya, kita doain orang. Ya, itu juga salah satu keberkahan. Doain orang. Orang kalau sering banyak doain orang, nanti di saat kita susah apa-apa, orang pun banyak doain kita. Ya, nah kemudian kita sendiri harus juga banyak doa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya kalau mau berkah. Ya, makanya biasakan setiap mulai talim ane doain orang semuanya. Ya, doain yang udah meninggal, orang tua kita, jamaah kita yang masih hidup supaya sehat. Ya, itu kan ane doain. Ya, salah satu bentuk doa. Ya, ane tanya, ibu-ibu pernah gak doain saya? Ini kan saya doain mulu nih. Ya, saya pengaji, saya doain. Ya, biar panjang umur, sehat, semuanya jamaah yang sakit supaya disembuhkan. Sekarang ibu-ibu pernah gak doain saya? Ya, harus begitu. Ya, kita sama, ya ini diajarin gitu sama guru aneh. Jangan lupa doain kita punya guru. Ya, nah nanti sir itu akan dapat kita. Ya, sirnya itu apa? Kelebihan. Ada sesuatu kelebihan yang dimiliki oleh guru, kita bisa dapat. Nah, seperti itu. Ya, kita doain. Nanti kadang itu tawasul buat guru aneh yang masih hidup juga doain dia. Jadi kalau kita pernah dikasih ijazah dengan guru kita itu, kita sering doain dia, Fatihain. Paling enggak Fatihah aja. Fatihain. Ya, dengan niat apa? Al-Fatihah biniyati sihah wassalamah watul umur bita'atillah wa ta'ati rasulillah khususan syekhi wa murabbir ruhi. Ya, khususan guru saya murabbir ruhi, ya, Fulan bin Fulan. Al-Fatihah. Ini sering bacain doa Fatihah, paling enggak Fatihah. Ntar tuh guru kita ingat terus sama kita. Walaupun nanti guru kita sudah meninggal, ingat dengan kita. Sebab Fatihah kita masuk media. Ya, gitu. Jadi yang kita anggap guru, kita dapat manfaat dari guru kita, dapat ilmu dari guru kita, itu kan satu nikmat yang luar biasa. Timbal balik kita apa? Doakan. Ya, nah, jadi ilmu kita barokah. Jangan nyolongin ilmunya doang. Ya, gurunya bukan didoain, difitnahin di luar. Ya, jangan. Ya, nah, jadi kita jangan sekali-sekali memfitnah guru. Ya, mengadu domba, menyamak-nyamakan guru nggak boleh. Ya,
Kita guru kita banyak lagi di mana-mana. Wah, enakan ilmunya ini. Jangan, nggak boleh. Ya, orang tuh punya kelebihan masing-masing. Ya, guru ini kelebihannya di ini. Guru ini. Itu kita nikmatin aja. Jangan kita buat perbandingan. Ya, jangan buat perbandingan guru. Ya, ilmu ini mengecilin yang lain, ngecilin yang jangan. Ya, nah, semua punya kekurangan dan kelebihan. Ya, silakan pertanyaan. Ya Ustaz, kan saya jualan tuh ya, ada ibu-ibu, ya kesiangan deh ini belanja, beberapa apa, habis gimana ya tadi malam saya ngantuk, habis sholat tahajud, terus tadi katanya saya barusan nih makanya kesiangan belanja, habis sholat hajat, bilang kalau setiap dia habis melaksanain sholat, sholat tahajud, sholat duha selalu cerita sama orang lain. Makanya bagaimana selalu ngomong gitu. Iya. Habis itu ngomong sama saya gitu. Ya pakatnya ya pasti ya dapat gitu ya. Terus saya pokoknya dikasih tahu ke saya terus. Oh iya. Saya mau pikiran ini kesiangan belanja juga gitu. Oh iya. Saya Iya. gitu. Ya, jadi dalam kitab Suluman Taufik dikatakan wa alla yu'jabu. Ya, kita nggak boleh mengagung-agungkan, ya, membesar-besarkan, menceritakan amal soleh kita depan orang. Itu nggak boleh. Ya, makanya lu kayak gue dong. Jam malam lu bangun. Ya, subuh lu sholat jamaah, sholat duha lu jangan tinggal, baca waqiah. Rezeki lu lancar kayak gue nih, lihat tuh. Warung gue makin gede. Jangan. Ya, itu nggak ada apa-apanya. Itu kalau kita ngomongin amal soleh kita di depan orang, amal ketaatan kita di depan orang, pahalanya hilang. Ya, pahalanya hilang. Nggak boleh udah. Kalau bisa kita beramal soleh itu orang nggak tahu. Ya, iya. Kalau bisa kita nggak tahu. Kita sedekah mulu tiap hari, orang nggak ada yang tahu. Ya, itu cakep. Seperti Al-Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin cucunya Rasulullah. Itu bis ketahuannya dia ahli sedekah. Kenapa? Ketika meninggal dunia, jenazahnya lagi dimandiin, di sininya hitam nih, hitam bercahaya. Kata yang memandikan, amal apa yang dikerjakan oleh almarhum ini? Tuh sampai ya ini hitam dan bercahaya. Ternyata apa? Setiap malam sholat tahajud beliau selalu menggembol. Kadang-kadang duit, kadang-kadang makanan. Ya, di keliling kampung tuh. Dia nggak diketok-ketok pintu orang, enggak, ditaruh aja depannya. Ditaruh depan pintu. Jadi setiap subuh orang mau sholat jamaah, buka udah ada duit. Nggak ada yang tahu siapa yang sedekah tiap malam ini. Ketahuannya udah meninggal dunia. Oh, begitu. Ya, sebab kalau sedekah sir, ibadah yang sifatnya sir, ya, itu unsur riyaknya insya Allah nggak ada. Ya, tapi kalau orang beramal soleh, pengennya dilihat, ya, pengennya diceritain sama orang kebaikannya dia, ini udah, ya, ini ada unsur riya, ya, nah, ujub dia membanggakan amal solehnya dia. Ya, satu lagi, silakan. Seumpama kita dapat undangan maulid atau haji bulanan gitu, acaranya lumayan lama sampai masuk waktu Johor atau asar. Kita pulang duluan gitu, itu termasuk maksiat ya Ustaz? Ya. Jadi kita acara maulid, acara maulid habis zuhur, ya, acara maulidnya habis zuhur, terus acaranya selesai sampai 4:30 lah taruh, ya. Nah, terus bagaimana? Kayak kita tahu waktu asar masuk, belum bubar juga, masih terus lanjut, ya. Sebenarnya ya acara itu walaupun asar nggak apa-apa, lewat nggak apa-apa. Yang penting ketika azan asar berhenti dulu, ya, stop dulu, dengerin azan dulu, ya. Azan udah selesai, dilanjut lagi acaranya nggak apa-apa. Taruh sampai 4:30 deh terakhir, ya. Nah, akhirnya tuh sholat kita, jam 5 baru sholat, nggak apa-apa. Termasuk nah, terus hari kita pulang duluan dah tuh. Acara belum bubar, asar azan pulang, padahal belum selesai acara.
Ya hitungannya udah dapat sembako, yang penting gue pulang. Ya, nah ini jangan, kalau bisa tuh ya acara-acara seperti itu. Kalau memang kita nggak uzur banget, ada keperluan yang mendadak, nggak bisa sampai jam segini, gue harus pulang duluan, itu nggak apa-apa. Kalau memang kita nggak ada acara-acara apa-apaan, ya sampai selesai kalau bisa. Sebab keberkahannya itu di doa terakhir. Ya, doa terakhir itu keberkahannya di situ. Ya kecuali kita uzur, gue jam 4 ada acara nih, ya anak gue mau ini, nah, ada keperluan deh yang nggak bisa kita tinggalin, boleh. Atau kita ada tamu, ya boleh kita pulang duluan. Kalau kita nggak kemana-mana, ngapa-ngapain, terus sampai selesai. Sholat kita telat dong, 4:30, jam 5 saat, nggak apa-apa. Iya, nah sebab kan ya emang kita sholat di awal waktu bagus, ya. Kemudian kan sholat itu kan ada 5, ada waktu afdol, ada waktu mubah, ada waktu makruh, ada waktu haram. Ya kita masih masuk waktu mubah, masih boleh sholat jam 5, ya. Nah itu kecuali acaranya sampai 5:30. Nah, kenapa? Iya kalau kita acara belum selesai kita pulang, alasannya ya cuma lama banget nggak berhenti nih, mau asar nggak berhenti, jangan, termasuk maksiat. Ya maksiat hati. Ya ada nih kebiasaan, ada begini, jangan kita jadi guru atau jadi ustadz atau kiai diundang acara maulid banyak, ada 3 tempat. Dia ustadz nggak ngapa-ngapain, orang nggak ngapa-ngapain, ya. Nah dia datang ke acara maulid 1, paling duduknya 10 menit, alasan dia ada acara lagi, pindah lagi. Yang penting udah dapat sembako nih, yang 1 nih udah, amplop udah dapat, dipindah lagi tempat 1. Di sana nggak lama lagi, paling 10 menit pindah lagi, alasannya ada acara lagi tempat yang 1. Itu ada 4 maulid didatengin semuanya. Tujuannya apa? Mau apain lagi kalau bukan sembako, duit. Ya, jadi kalau kita nggak, kecuali kita diundang khusus ya, kita nggak cuma disiarin nanti maulid di sono, ya karena dia ya ustadz juga lah, dia datang dari pindah lagi sono, itu namanya ustadz mudawir. Jangan jadi ustazah mudawir, ya keliling aja, ya keliling, ada maulid datang 10 menit duduk, pindah lagi, duduk lagi, pindah lagi, jangan. Ya kalau ada 3 maulid, ya kita pilih salah satu, ya pilih salah satu, yang mana nih gue, gue kesini aja dah, udah terus sampai habis. Di sana gue usah datang, ya bentrok begini bagaimana, ya. Nah jangan, kita jangan yang begitu jangan, itu nggak dapat keberkahan sama sekali udah. Ya mendingan inti satu duduk dari awal sampai akhir selesai, itu luar biasa dibanding inti 10 menit sini pindah lagi, 10 menit sini dapat sembako pindah lagi sini. Ya jangan, udah 1 aja hadir 1 tempat udah. Ya kalau tanya besok, kok Ustadz kemarin nggak datang acara itu, ya kita lagi acara maulid juga, bentrok masalahnya. Yang mana duluan ngundang aja dah, itu yang kita dari awal sampai akhir. Oh yang musola ini undang kedua tuh, datangnya maleman, tadi pagi yang pagi ini nih ngundang duluan. Ya, zuhur datang lagi undangan. Ya, asar datang lagi, yang kita datang yang pertama. Ya, yang pertama kita hadir. Ya, nah itu seperti itu. Jadi jangan jadi mudawir. Itu banyak banget tuh di Jakarta begitu tuh. Ada 3 tempat. Ya, datang deh ke situ. Udah duduk baca tahlil selesai pulang. Ada acara lagi. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Ya mau ngarepin apa kalau bukan ngarepin sembako sama duit? Kecuali dia ada tugas kali ya, dia punya tugas di situ. Ini nggak ada tugas apa-apa, cuma duduk dapat undangan doang. 10 menit doang, tahlil selesai dipindah lagi. Ya, pindah lagi ke sana, baca maulid selesai dipindah lagi. Asrokol tuh, dia pulang deh tuh. Ya dicari tempat lagi yang lain. Naudzubillah. Ya, nah ini jangan, ini jelek. Ya ini bukan akhlak yang bagus. Ya datang 1 tempat udah. Ya sampai selesai. Kecuali kita memang penceramah, kita ada tugas di tempat 1, gue suruh mimpin tahlil nih.
Di tempat yang satu lagi gue suruh baca doa maulid. Nah berarti kan ada tugas kita. Tempat yang satu jadwal gue ceramah. Nah baru boleh kita pindah-pindah ke apa? Memang ada tugasnya dia. Dia nggak ada tugas apa-apa. Ya sibuk aja mau pindah-pindah. Ya jangan jadi mudawir. Ustadz mudawir. Ya ada lagi? Ya. Makam suami istri ya ditumpuk, taruh istrinya meninggal duluan, setelah 3 tahun 5 tahun duluan suaminya nyusul ya ditumpuk sama istrinya boleh kalau memang sudah hancur ya. Tapi kalau baru meninggal seminggu sebulan ditumpuk nggak boleh. Jadi kuburan sapi aja kalau ditumpuk, kuburan itu kita meyakini belum hancur, jangan. Ya, nah, jangan. Ada keluarga tabrakan mobil, anaknya 2 laki meninggal dunia, dikubur satu lubang berdua, nggak boleh. Ya, kita nguburin selubang, kita laki bini meninggal tabrakan umpamanya, kuburinnya satu lubang berdua, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana ta'arafna bi wastur lana aurati wa amini rawati walidina wa bi wa mauludina wa sairil khillani wa lidhi mahabbah au jiratin au wal muslimina ajma amin rabb balla wajudal manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina da bi kulli sul salla wa sallam rabbi alaihi wal alihi wa sahbihi dosi suhbin ulil ilahi wa fana ikrim rahmar rahim bihaqqil fatihah wa sirril fatihah bi karamatil fatihah iftalana babal ni'mah wa babal barakah wa babas sihah wa babas salamah wa babat taufiq wal hidayah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa habdal mursalin wa hamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah alihi wa alina fatal arifin wa yufakim fid din waj'alna wa auladana wa zurriyatana wa talamidana imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa sunnatin nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam waj'alna wa auladana wa zurriyatana wa talamidana min ahli al-Qur'an ila yaumil qiyamah min ahli al-Qur'an ila yaumil qiyamah min ahli al-Qur'an ila yaumil qiyamah da'wam fiha subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wam alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sedikit info, kita sudah punya media Ba'alawi, YouTube. Ya, jadi kalau ngaji lihat YouTube-nya deh. Ya, nanti ini nggak langsung jadi, kita edit dulu dikit. Ya, jadi kita Ba'alawi punya media YouTube. Jadi kalau mau buka YouTube-nya apa ya? Ba'alawi Media. Ya, bukanya Ba'alawi Media atau Media Ba'alawi. Nanti YouTube kita keluar pengajian malam minggu, bapak-bapak ya, atau acara-acara di mana nanti ada kalau mau lihat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.